Saudara sekalian, ini video virtual kita record ya. Nanti recordnya bisa dilihat di Google Classroom. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saudara sekalian, saya pengen tayangkan ini. Kedengaran ya itu ya? Kelihatan ya? Screen. Kelihatan Pak, cuman suaranya nggak ada. Bentar Iya, ya. Pak. Suaranya nggak ada, Pak. Nggak ada suaranya ya? Ya Pak, nggak ada suaranya. Bentar. Audionya. Bentar ya. Saya mananya nih? Nggak masuk suaranya ya? Nggak ada suaranya, Enggak, Pak. Oke. Saudara sekalian, materi kita pada pertemuan ini saya gunakan 30 menit, sisanya pertanyaan. Mudah-mudahan 1 jam, dan jika ada lebihnya saya mohon dimaafkan ya. Nanti saya tambahkan dua materi karena memang pada pertemuan lalu kita ada kesibukan. Baiklah, saudara sekalian, saya mulainya dari sini, dari materi ini. Untuk benarnya pertemuan perdana, ya, hakikat dan konsep dasar kewirausahaan. Ini saya ambil judul yang agak sulit ya, hakikat dan konsep. Jadi ada hal-hal penting secara teori, ada konsep dasar kewirausahaan yang memang mau nggak mau kita pahami dulu supaya bisa kita banyak melakukan kegiatan dalam kewirausahaan. Oke, kita mulai. Ini ada pernyataan bahwa pertama kali muncul pada abad ke-18, diawali dengan penemuan-penemuan baru seperti adanya mesin uap, mesin pemintal benang dan sebagainya. Sejak itu katanya kewirausahaan itu sudah ada ya. Jadi 1918 tahun 1800-an itu sudah mulai muncul yang namanya kegiatan kewirausahaan. Ditandai dengan adanya revolusi industri ya. Negara-negara maju awalnya mengembangkan pola kewirausahaan. Jadi banyak tumbuh kewirausahaan di negara-negara maju tersebut. Sebelum mereka menjadi negara maju, kewirausahaan menjadi prioritas, menjadi hal yang dikembangkan. Ya.
Tujuan utama mereka adalah pertumbuhan dan perluasan organisasi melalui inovasi dan kreativitas. Nah, dua kata ini yang jadi penting bagi seorang kewirausahawan. Inovasi adalah melakukan kerja-kerja pengembangan dari kreativitas itu sendiri. Sedangkan kreativitas itu adalah temuan-temuan baru, menemukan sesuatu yang baru-baru, ya. Itu adalah kreativitas. Keuntungan dan kekayaan bukan tujuan utama. Jadi ada yang berniat untuk mendayagunakan masyarakat, untuk bisa memiliki pekerjaan, ada yang fungsi sosial, sebagainya. Kekayaan dan keuntungan bukan tujuan utama, walaupun juga sebagai target dari kewirausahaan. Karena dasarnya kita bicara tentang kewirausahaan ya, bukan bisnis secara khusus atau bisnis secara umum. Oke, kita lanjutkan dulu slide ini sambil dilototi ya, diliatin. Kalau ada pertanyaan boleh dicatat, ditanyakan sama saya. Dan kita semua akan mendengar pertanyaan dari saudara. Selanjutnya, kewirausahaan itu adalah semangat, ya, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja. Ini yang sudah saya simpulkan dari beberapa pendapat. Teknologi dan produksi baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sehingga kalau ini panjang, cukup yang tebal-tebal ini aja. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seorang dalam menangani usaha. Di situ ada kata-kata semangat. Ya. Semangat yang kemarin saya pengen singgung itu adalah mental. Ya. Semangat yang saya ingin sampaikan ini adalah kegigihan, ya, dorongan kuat, itu adalah semangat. Sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha bersama semua ya. Kemampuan juga penting. Kemampuan di sini bisa ditambahkan adalah kemampuan manajerial. Kemampuan kita mengelola secara organisasi, ya. Kemampuan kita mengelola secara organisasi. Ya. Jadi hal-hal yang ada hubungannya dengan manajerial itu adalah juga penting bagi seseorang untuk memiliki basic skill atau kemampuan dasar untuk menangani usaha. Ya. Jadi ada kalau kita dalam Islam dalam belajar, dalam berusaha juga disyaratkan bahwa pertama adalah niat, kedua adalah keinginan, nah ketiga adalah semangat. Ada semangat atau kesungguhan, sungguh-sungguh. Sudah ada ingin, ada kesungguhan. Kewirausahaan itu adalah merupakan perilaku seseorang yang ada hubungannya dengan mentalnya untuk melakukan usaha gitu. Nilai juang ya, memiliki daya juang yang tinggi untuk melakukan usaha. Itu wirausaha. Wirausaha ya. Ini secara teorinya seperti itu. Nah, hakikatnya adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seorang dalam menangani usaha. Yang ini saya sebut dengan menangani usaha ini dengan manajemen, manajerial, organisasi. Penting diketahui bagi seseorang secara individu maupun secara kelompok. Bagaimana mengelola sebuah kewirausahaan, sebagai menangani sebuah usaha sehingga akan lebih maksimal, akan lebih optimal ya. Sehingga yang di atasnya ini semangat, sikap, perilaku menjadi berbuah hasil yang maksimal. Kalau saya tanya kan, apakah saudara ngerti yang dimaksud dengan manajer?
direktur, bagian keuangan, laporan keuangan, pengelolaan keuangan, master plan atau business plan, perencanaan bisnis, perencanaan usaha, dan seterusnya. Nah, hal-hal itulah yang perlu dipahami, dilakukan, pemahaman bagi seorang wirausaha. Dilengkapi ini kemampuan seseorang dalam menangani usaha. Oke, jadi ada 3, semangat, sikap, perilaku. Yang keempat adalah kemampuan dalam menangani usaha. Kemampuan ini saya garis bawahi adalah manajerial, ya. Kemampuan memanage, ya. Mengatur, merencanakan, manajemen ya. Merencanakan, menangani, melaksanakan, mengevaluasi. Tidak-tidaknya 4 komponen itu. Ya, itu yang ada dalam manajemen. Menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produksi baru. Ini hakikat. Ya. Kalau dia menciptakan berarti kreatif, memiliki kreativitas. Seorang wirausaha yang kreatif itu menciptakan sesuatu yang baru. Contoh usaha jilbab, banyak. Saya suka sebut jilbab karena ada putri. Jilbab itu kan sekarang sudah dikreasi lagi kreatifnya. Dengan bisa di multifungsi, diikat ke sini bisa jadi masker, ya. Diikat ke sini bisa nutup mata. Diangkat sedikit bisa nggak terlalu lebar gitu ya. Jadi ada beberapa fungsi. Dan itu sebuah sikap penciptaan yang baru, ya. Kemudian menerapkan cara kerja yang praktis lah, ya. Lakukan seperti ini. Biasanya seorang wirausahawan itu menerapkan cara kerja yang praktis, cara kerja yang bisa dipahami, cara kerja yang bisa dijalankan, ya. Dia melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Teknologi dan produksi baru, ya, ini teknologi ini selalu digunakan. Pemasaran aja sekarang semua dengan teknologi, apalagi produksi, ya. Produksi itu sebagian besar usaha digunakan dengan teknologi. Pemasaran juga sekarang sudah menggunakan teknologi, minimal menggunakan marketing, manajemen marketing atau digital marketing, menggunakan media website atau media sosial dan sebagainya. Arti kewirausahaan, nah ini, orang yang berjiwa berani untuk mengambil resiko, untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Selain semangat tadi, seorang wirausahawan secara individu, ya, secara pribadi, dia adalah orang yang berjiwa berani untuk mengambil risiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Saya ulangi nih, orang yang berjiwa berani itu wirausahawan. Kalau nggak berani gimana, Pak? Nggak berani berarti takut, ya. Kalau takut berarti dia nggak berani mengambil risiko, berarti bukan wirausahawan. Seorang wirausahawan berarti dia berjiwa berani untuk mengambil resiko. Semua aktivitas kita penuh resiko. Maka melakukan usaha juga bagian dari menerima resiko, melakukan resiko. Ya. Wirausaha itu memiliki kecenderungan berdampak resiko. Maka melakukan wirausaha harus berani mengambil resiko. Risk, ya. Risiko. Apapun bentuknya, usaha apapun, baik jasa maupun barang. Kemarin ditanya, jasa gimana, Pak? Ya jasa usaha, ya termasuk usaha. Dia harus berani mengambil resiko ini. Maka di awal-awal sebelum melakukan usaha atau pada saat awal-awal melakukan usaha, siapkan mental. Mental, ya. Nah, saya selalu mengatakan mental penting. Jangan ciut dulu. Nggak laku barangnya udah down, gitu. Udah bawaannya murung, ya kan, udah meraju, mentalnya nggak kuat, maka harusnya mental dimunculkan lebih awal. Mentality, ini buku saya loh, Business Owner Mentality, BOOM. Itu BOOM itu buku yang paling mantap tuh. Seorang pemilik usaha perlu ada mentalnya katanya. Penulisnya itu penulis non-muslim. Nah, jadi penting, ya, mental, berjiwa berani.
Baru jual 1 lembar jilbab udah yang 2, 3 ditolak. Aduh, gimana jualannya nih? Nggak laku. Nah, udah mentalnya udah down. Ya. Maka perlu keberanian itu. Terima resiko, mengambil resiko. Makanya ada yang menyebut awal-awal usaha itu mental penting. Dan juga ada yang menyebut, ya jangan lakukan yang besar-besar kalau nggak berani mengambil resiko yang terlalu besar. Kecil-kecil dulu, modal 100.000, modal 200.000, modal 1 juta, atau modal ya setengah juta. Setengah juta kan nggak sampai 1 juta, ya kan? Atau 200.000, seperempat juta katanya. 250.000 itu kan. Yang penting juta, 2,5, 2 seperempat juta. Oke, kita lanjutkan. Nah ini berjiwa berani mengambil resiko ya. Apapun itu, jualan atau dagang kecil ya, maupun yang ya apalagi lebih besar, resikonya lebih besar. Ya, kalau nggak mau terima resiko besar, yang kecil-kecil dulu ya. Nah banyak tuh contohnya, nanti saudara bisa klasifikasi apa saja dari usaha-usaha dalam bentuk usaha yang besar sampai yang kecil maupun sampai yang besar, untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Nah, berjiwa berani mengambil resiko itu artinya apa? Bermental mandiri dan berani memulai usaha. Ada yang menyebut, Bob Sadino menyebut, usaha itu dimulai saja, nggak usah terlalu banyak pikir. Nah, usaha dulu, mulai dulu. Ini banyak ceritanya, banyakkan omongan, usahanya belum sampai ke sana, ketemu teman, aku mau inilah, mau ini, mau jualan ini, kayaknya bagus ini jualannya. Dia cerita terus, 1 bulan cerita aja, nggak mulai-mulai. Ya, maka bermental mandiri itu diawali dengan berani memulai usaha. Usaha mulai aja. Jualan itu bagus, jualan aja dulu. Ya. Kalau mau potong rambut, jasa potong rambut, ya buka aja mungkin di teras rumah dulu, siapkan nanti perangkat-perangkatnya, siapkan ini, mulai dulu. Ya, nggak harus sewa ruko, nggak harus sewa mall, mulai dulu dari hal-hal yang bisa kita lakukan. Tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti. Nah ini, kepastian itu kan apa ya, sesuatu yang memang hanya kodrat ya, takdir. Tapi memang kita perlu melakukan yang tadi, manajerial, sikap, ya, perilaku, manajerial, semangat. Itu kan menunjukkan bahwa kondisi itu bisa jadi hal-hal yang ditunggu, sesuatu bisa yang jadi harapan. Nah, yang nggak boleh takut ya, mungkin takut sih bisa ya, cemas sedikit gitu, cemas banyak. Tapi kita penting untuk membuat mental kita itu menghilangkan kecemasan, menghilangkan ketakutan dan sebagainya. Jadi memulai usahanya itu ya dengan kesiapan yang baik, kesiapan yang baik. Nah ini negeri antah berantah. Awalnya si tikus dia menganggap, wah ngapain aku jadi tikus, mending aku kan dimangsa terus ya. Kalau gitu aku pengen jadi kucing. Sama ya kita ya. Waduh, aku nih ini nih orang tua gini, penghasilan gini. Aku pengen jadi inilah, pengen jadi kayak konglomerat gitulah, punya ruko 3, punya mobil 10, ya kan? Punya suami cakep, istri cantik, dan seterusnya. Punya ya segala macam ya. Jadi keinginan-keinginan besar yang kadang-kadang kita nggak terima dengan kondisi sekarang, kita pengennya selalu yang besar-besar. Yang kucing juga ngomong gitu, wah kita di bangsa juga, mending kita jadi anjing gitu. Anjing kan mengejar-ngejar kita terus, kita nggak tenang, pengen jadi anjing dah. Gitu. Si anjing pun ngomong gitu, ya, anjing juga menyadari dia terancam terus. Kata anjing, aku pengen jadi serigala, jadi macan, supaya bisa jadi raja hutan. Kata si macan, ya karena kita terlalu menguasai semuanya,
nggak enak hidup, mending kita jadi tikus lagi. Lebih enak katanya, nggak diganggu-ganggu dan sebagainya. Jadi yang kayak gini-gini berputar-putar keinginan-keinginan yang nggak jelas. Jadi kita harus fokuskan bahwa kita akan memulai usaha. Mengubah pola pikir. Nih, otak emosional, otak rasional, otak spiritual. Nah, saya sampaikan ya, saudara-saudara. Jadi kalau mau bikin usaha, karena kita ini adalah umat Rasulullah, jadi mulailah usaha yang dari otak spiritual. Ya, mengendalikan nilai-nilai spiritual fitrah manusia lebih baik. Jadi kalau nggak ada uang, modalnya itu ya tahajud, sodakoh, ya, minta doa orang tua. Itu modal dasar kita melakukan usaha dari pola pikir yang spiritual. Itu nggak boleh dihindarkan, ya, nggak boleh dihindarkan. Maka kita harus melakukan model dari modal itu, model dari modal spiritual, ya. Bentar. Ada yang mau ditanyakan kah? Sampai di sini? Saya, Pak. Oke. Boleh. Siapa dulu nih? Boleh Risnawati atau Murniati? Risnawati dulu ya. Nah. Boleh. Gini, Pak. Kan tadi Bapak bilang kita harus punya mental yang kuat ya dalam berwirausaha, memulai usaha. Iya. Pasti ada aja nih orang yang ngerendahin kita, ngejatuhin kita, pokoknya membuat mental kita nih down. Yeah. Gitu. Terus cara kita buat tetap bertahan itu dalam berwirausaha tuh seperti apa? Oke. Makasih Rismawati. Pertanyaan yang bagus. Lanjut siapa lagi tadi ya? Murni kah atau siapa? Ini Pak. Boleh langsung. To the point. Pertanyaan Murni kurang lebih juga hampir sama kayak Risna, cuman kayak saya lebih ke ini loh Pak, ketika kita sudah memulai usaha, akan tetapi ketika di tengah jalan kita menemui kegagalan, nah kita tuh udah malas lagi gitu Pak untuk ngelanjutin usaha kita ini, karena kayak ya saya gagal kayak gitu. Nah itu apakah harus dari awal kita siapin mental kita pasti nggak selamanya untuk maju terus, dan selamanya kita sukses terus, ada kalanya kita down. Nah, jadi itu gimana tuh Pak caranya? Oke. Terima kasih, dua pertanyaan yang menarik. Saudara sekalian, menurut bacaan saya, ini ada buku-buku kewirausahaan ya. Ini buku-buku, saya punya banyak buku tuh di belakang saya tentang wirausaha. Nggak tahu saya mulai ngajar itu mungkin di PUAT itu karena nggak ada jam keahlian saya ngajarnya kewirausahaan. Jatahnya tuh kewirausahaan. Ya, mau ngajar apa? Orang teknologi pendidikan di PUAT nggak ada korelasi. Nah, saya ngajar kewirausahaan kayak gini nih, Dr. Bukhari Alma. Ini yang banyak dikutip oleh banyak mahasiswa dalam tulisannya. Bukhari Alma ya, tentang kewirausahaan. Ini Irman juga menulis tentang teori, kasus, dan solusi. Dan ada banyak buku, mungkin lebih dari 15 tentang kewirausahaan. Saya suka baca-baca buku-buku kewirausahaan termasuk memulai usaha. Nah, saya baca dari situ dan dari pengalaman saya berwirausaha. Saya punya CP, punya PT, dan terakhir saya punya UD karena pengen usaha sendiri. Itu namanya UD, ya, unit dagang, usaha dagang. Aduh, ini kok connecting instabil. Stabil aja ya suara saya ya. Oke, jadi pertanyaan tadi mental itu kadang-kadang down, diolokin, dicaci nggak sampai sih ya. Ini diolok-olokin tuh udah pasti tuh. Jualan jilbab, yang baik-baik aja deh ya, jualan mobil gitu ya, jualan motor. Kemudian memulai usaha kadang-kadang gagal, kan dua pertanyaan tuh, Murni. Kadang-kadang sudah jalan, gagal, ya. Maka
dari pengalaman saya, ya, saya juga pernah gagal tuh, banyak usaha saya gagal, ya. Saya usaha percetakan jalan 1 tahun lebih. Yang lama itu saya usaha desain grafis agak lama, ya. Saya usaha properti juga agak lama, ya, hampir 12 tahun. Kembali saya jualan ya bidang ikan, jual perikanan, jual sayur, jual buah-buahan dan sebagainya. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu saya merasakan tadi yang pertama harus ditanamkan itu adalah otak spiritual. Nih, kemampuan spiritual yang di dalamnya itu adalah mental ya, atau ke mental kita nih yang penting juga di barisan depan tuh adalah mental. Nggak ada istilah lain tuh. Kalau buku Business Owner Mentality itu menyebut mental itu jadi nomor 1 sebagai pengusaha awal apa yang mau membuka usaha, atau ya mental disiapkan dalam membuka usaha. Nggak gampang memang, sakit kalau disebutin tuh. Tahu nggak sakitnya tuh? Diolok-olokin tuh ya merasa gitu kita. Tapi biasanya orang melakukan kewirausahaan atau wirausaha itu dia membalik, ini nih kayak gini nih jawabannya. Membalik dari 11 ditambah 1 itu jadi 10. Bukan 11 ditambah 1 menjadi 12. Ya. Ini kan mengandang logika ini nih. Harusnya kan pertanyaannya gini, apa? Nah, ya. Nggak hilang nih 10-nya. Aturnya, ya kalau ditambahkan ini kan jadi 12. Ya, jadi 12. Tapi logika kita sebagai wirausahaan ini harus 10. Kenapa 10? Nah, gitu kan itu alasan kita. Kenapa orang ngolokin kita? Mungkin dia tidak tahu kalau hitungan-hitungan kita jadi banyak uang. Nggak tahu dia. Atau ini dia nggak ngerti nih kalau ini jadi uang gitu. Nggak ngerti dia. Maka lakukan aja, lakukan terus. Nah, yang gagal itu, yang sudah gagal, kemudian mau melakukan lagi, biasanya ada beberapa aspek ya. Ada termasuk manajerial, lemah dalam hitungan, dalam catatan perencanaan, itu lemah, bisa jadi gagal. Mungkin aspek-aspek yang terpenuhi seperti mental juga sudah ada, tapi mungkin aspek lain. Nah, hitungan-hitungan perencanaan juga jadi penting dalam manajerial usaha. Ya, usaha apapun lakukan pencatatan dan penghitungan. Ya, sudah terjual berapa? 10, catat. Jangan dibiarin, ya. Catat dulu 1 2 3 laku, catat. Berapa sudah. Jangan juga terlalu boros, modal dijadikan belanja. Uang dapat keuntungan 1 juta udah langsung ke mall. Jangan. Kita simpan dulu karena di situ ada uang modal, ada uang keuntungan dan uang kelanjutan, ya. Boleh belanjakan ya mungkin uang keuntungan, tapi yang lain jangan dihabiskan. Masa untung 1 juta, baru masuk 1 juta langsung dibelanjain 1 juta. Itu nggak lama udah pasti gagal, pasti bangkrut, ya. Karena hitungannya nggak jelas. Maka hitungan pencatatan ya jadi penting. Ya, jadi yang gagal pasti usahakan bangkit lagi. Biasanya untuk bangkit ya memang perlu waktu, perlu keberanian lagi, ya, perlu manajerial baru lagi dan seterusnya, ya. Jadi bisa jadi seperti itu. Kita akan lanjutkan dulu, nanti jawaban-jawaban itu akan terulang-ulang penjelasan saya berikutnya. Yang penting mental memang menjadi posisi awal. Siap-siap mental itu. Yang paling ngeri itu adalah apa tuh dalam usaha itu? Ditagih hutang, ya. Yang paling ngeri itu kan ditagih hutang karena awalnya dia hutang modalnya itu. Pama ini contoh. Itu mental ngeri itu, ya kan? Didatangin didatangin. Nah, itu. Jadi usahakan siap mental, ya. Oke, jadi yang lain-lain yang selain bertanya ya mungkin dapat pengetahuan lah kita hari ini. Kita siapin mental, kata Pak Saleh kalau mau usaha tuh siapin mental. Ya. Jiwa, keberanian, menerima resiko.
Anda aja kenal seseorang, mencintai dia, itu resiko tuh, ya. Anda dekat sama dia tuh udah resiko. Anda udah ngambil, mental Anda juga harus penting di situ, ya kan? Itu baru masalah percintaan, udah masalah usaha yang dapat mendatangkan uang, yang mendatangkan banyak masukan, ya kan? Oke deh. Ya. Ini kita masuk ke sini, memandang logika. Ya, yang punya laptop udah enak nih belajarnya, yang HP-an mungkin harus melek-melek dulu gitu ya. Oke, 11 ditambah 1 sama dengan 10. Kita akan, seorang wirausahaan, cara berpikirnya seperti ini. Masuk akalkah penjumlahan bilangan di atas? Kalau secara ya nggak masuk. Ya kan? Harusnya di sini 11 tambah 1 menjadi 12 ya. Nah, tidak masuk akal. Kalau orang yang nggak usahawan, dia nggak berpikir gini. Usahawan itu dia akan langsung, oh bisa jadi nih memang seperti ini. 11 tambah 1 itu 10. Gimana dia menyebutnya? Jika saudara minta untuk melakukan perubahan, simbol atau memindahkan angka-angka tadi, bagaimana caranya agar logika saudara bisa menerima? Ya, caranya adalah putar 180 derajat pertanyaan ini. Ya. 10 itu adalah 1 ditambah 9. Kalau ini diputar ya. Jadi pertanyaannya yang 11 tambah 1 itu 10. Yang secara logika nggak masuk akal loh. Ini 10. Masa sih harusnya kan 11 tambah 1, 12. Bagi seorang usahawan, dia melakukan perubahan. Inisiasi tadi kan ada inovasi ya, ada kreativitas dan seterusnya. Nah, dia melakukan cara-cara yang logikanya sudah bisa menerima. Maka dilakukanlah, dia memutar otak saat, kayak ini harus begini nih, harus begini, harus begini. Dia punya banyak strategi, cara-cara jualan 1 laku, 2 laku. Kok ini mentok? Nah, udah kita putar lagi cara-cara yang lain supaya terjual sampai 10, 20 dagangan dan seterusnya yang bisa kita. Nah, jawabannya adalah 10 sama dengan 1 tambah 9. Akhirnya 10. Nah, kan orang urusan seperti itu menjawabnya. Ya, ini agak cepat. Untuk memahami menerima fenomena, kita tidak usah mengubahnya. Yang dilakukan justru mengubah dan mengganti sudut pandang atau perspektif kita, ya. Yang pernah gagal jangan ya lakukan lagi. Rubah sudut pandang kita, perspektif kita seperti yang tadi. Tidak mungkin alam saya bisa berubah menjadi sebuah kemungkinan. Ya, orang yang ngumpulin sampah aja loh jadi uang, ya. Itu sesuatu yang mustahil. Barang yang sudah dibuang, ya. Barang bekas yang bagi kita udah nggak ada harganya. Tapi bagi orang-orang yang melakukan wirausahawan itu, keren sekali. Itu bisa jadi uang, ya. Menjadi sebuah kemungkinan. Nah, itu. Ini akan saya bagikan ya. Nah, ini dari awal. Tirto Utomo itu yang menemukan usaha aqua. Dari awal dia diolokin, diapain. Loh, kok air dikemas-kemas gitu. Di tahun 80-an itu kan orang masih minumnya pakai gelas kaca. Harus ngerebus air. Kalau ada acara gitu direbus, nanti baru dibagikan dengan gelas-gelas. Si Tirto Utomo dia melakukannya dengan aqua. Aqua ini mereknya, dia melakukannya ya air itu dikemas. Sesuatu pandangan yang positif, Mbak, ya. Nggak tahu semua barang yang sekarang berbentuk itu disebutnya aqua. Karena aqua duluan mengambil brands-nya ya. Fokuskan perspektif pada keunggulan saudara. Nyalakan nyali untuk mulai perubahan. Wah, ini kayak motivator saya ya. Oke, saudara yang tadi mau mulai atau yang pernah gagal, kembali fokus pada perspektif dan keunggulan. Ini bahasa saya nih, keunggulan. Selain mental, fokus pada spiritual, fokus lagi pada keunggulan. Maksudnya saudara nih sukanya apa? Kan kita beda-beda nih. Ada yang suka dagang, ada yang suka jasa.
ada yang suka produksi. Dia hanya mikirkan produksi aja, kalau udah urusan jualan dia nggak mampu. Tapi ada juga yang suka jualan, urusan-urusan lain dia nggak mampu. Ya. Jadi fokuslah pada keunggulan kita. Nah, dari awal pokoknya kita pengen jualan pisang goreng. Nah, modalnya cuma terpal, rinjing, minyak, korek api, pisang, apalagi itu, tepung, gula, garam, seterusnya, air secukupnya. Diadon-adon, digoreng, siapkan taplaknya, siapkan mejanya, udah jadi tuh tempat jualan pisang goreng. Nah, hal-hal seperti itu yang kita lakukan untuk memastikan bahwa memang keunggulan kita itu, perspektif pandangan kita itu, usaha itu jalan gitu. Usaha itu bisa memujulkan nyali kita bahwa kita ini pengen berubah. Ya. Oke, saudara sekalian, harusnya masuk ke sini. Nah, ini materi berikutnya ya. Bentar. Kita oke, habiskan dulu sebentar. Inderakan impian. Beranikah saudara mendatangi impian-impian? Ini dari beberapa buku ya, saya sari. Kadang-kadang memang kita itu pengecut, penakut, nggak punya mental yang kuat. Kita memang terlalu nyaman, ya. Terima uang dari orang tua. Umur kita udah 22, 23. Ya. Sebentar mau menikah pakai uang siapa? Uang orang tua lah, Pak. Orang tua kan jam menanggung saya. Ya kan? Jawabannya gitu kan? Mbak-mbak, bapak-bapak, mas-mas. Ini teorinya Yusuf Mansur nih ya. Saya ambil. Beranikah mendatangi impian, mobil, rumah, naik haji, indera impian ini. Terusnya ya. Mas katanya anak wali kota cantik, mau nggak dijodohkan? Mau. Ya, cantiknya seperti ini. Ya. Mau. Ya. Oke. Sekarang ke trik-trik membuka usaha pertama. Ini ada trik dari saya ya. Ini yang baru mau mulai. Bisa dilihat di sini, dicatat atau kita diskusikan lah. Trik membuka usaha pertama. Ya. Impian menjadi pengusaha 1. Bagaimana dengan impian saudara membuka usaha? Pernahkah saudara menanyakan sewa tempat usaha yang strategis? Nah, saudara sekalian, memulai usaha itu setelah kecenderungan ada, perhatian ada, pengen usaha apa. Ini saya contohkan nih. Pernahkah saudara beli pisang umpamanya? Ke pasar nanyakan harga pisang itu berapa? Harga tepung itu berapa? Harga gula, harga minyak goreng itu berapa? Sehingga Anda kalkulasi, Anda hitung-hitung, kira-kira kalau jual pisang goreng, kemudian satu irisnya itu 1.000, kalau terjual sampai 100 iris, kira-kira kembali nggak modal? Nah, gitu ya. Itu sesuatu yang sudah Anda lakukan. Pernahkah Anda menanyakan sewa tempat? Kalau Anda pengen usaha yang besar, umpamanya ini contohnya kayak ruko gitu. Saya pengen buka usaha besar dalam bentuk ruko. Tapi Anda udah pernah nanya nggak sewa tempat itu berapa yang strategis itu? Kalau belum nanya-nanya itu belum memulai usaha. Masih baru cerita-cerita, masih rencana-rencana yang belum di-action-kan, belum ada action. Ya. Atau sekedar mewawancari pemilik warung. Warung makan yang teramai di kota kita. Kita nanya-nanya, Bu, kalau jualan warung ini laris berapa? Kalau terjual ini kira-kira Ibu dapat untung berapa? Ada nggak kita nanya-nanya gitu? Nah, kalau sudah melakukan seperti ini, langkah awal untuk menjadi seorang pengusaha, usahawan, ya sudah bisa kita masuk di situ, sudah kita tahu berapa modal, berapa terjual, kemudian di sini berapa omset sebulan. Omset adalah modal, keuntungan,
Kemudian bisa menjadi barang bergerak, barang tidak bergerak, itu adalah omset. Bagaimana dia mulai usaha? Ini ditanyakan juga. Atau tolong dong ceritakan, Bapak dulu mulai usaha gimana gitu. Pengen jualan juga nah, pengen jualan. Pengen kayak Bapak juga, sukses. Tanya dong, gimana dia memulai usahanya. Kalau Anda nggak mau nanya-nanya kan nggak tahu tuh ceritanya. Gimana gitu ya. Kalau udah ditanya kan Anda dapat gambaran ya. Kira-kira memulai usaha itu seperti ini, seperti ini. Nah ini. Jadi ada sebuah impian yang harus Anda wujudkan dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Bagaimana dengan saudara membuka usaha di awal? Lakukanlah hal-hal yang bisa Anda lakukan dari potensi yang Anda miliki, kemampuan Anda, dan perhatikan fokus Anda, sikap mental Anda, dan jangan lupa otak spiritual dulu yang dimainkan, baru otak yang lain, otak emosional, otak yang lain. Nah, langkah pertama, membuka usaha itu adalah langkah pertama yang selalu paling sulit, ya. Tanpa langkah pertama tidak ada langkah selanjutnya. Ini Bob Sodino nih yang saya kutip. Lakukan usaha itu dari awal, usaha langkah apa yang Anda lakukan, ya. Membuka usaha itu adalah selalu yang paling sulit. Ya. Langkah pertama selalu yang paling sulit, tapi tanpa langkah pertama tidak ada langkah selanjutnya. Nah ini nih. Maka secara spiritual otak kita kan berlaku tuh. Mulai usaha, berdoa, ada niat, ada keinginan, ada kesungguhan. Biasa memulai lagi dengan doa, ya Allah tolong usahaku, ya Allah lancarkan, ya Allah. Kan seperti itu, seterusnya. Dan lakukan, kalau Anda mau jual pisang goreng, ya itu. Cepat ke pasar, tanya pisang berapa satu ikat, satu apa tuh ya, satu tandan ya, satu sisir. Nah, gula, tanyain semua tuh modal-modalnya. Nanti udah action, siapkan meja, siapkan tenda, siapkan merek. Ya, semuanya harus dimulai. Kalau nggak dimulai, nggak ada berikutnya. Oke, sebentar ya. Saya mau ambil. Ngapain? Lihat PPT, oh, jangan ngelihat yang lain. Ya, saudara sekalian, ini yang kita ungkapkan ini yang secara teoritis ya, tapi juga dari pengalaman seperti itu. Saya pernah jualan perumahan, properti, tanah. Saya pernah jualan itu ya caranya itu adalah melakukan. Nggak boleh tidak melakukan, memulai ya. Memulai, nggak bukan hanya sebentar ya, koneksi internet saya terganggu. Sambil aja jalan, nanti kalau dia mati-mati dikondisikan aja ya, dimaklumi. Kalau ada yang nggak jelas sambil dicolek saya ditanyakan atau diingatkan. Nah, memulai ya. Langkah pertama tadi kita bertanya-tanya segala macam. Langkah kedua ini kita udah memulai.
katanya yang paling sulit itu memulai. Maka lakukanlah yang paling sulit di awal itu adalah memulai. Apapun usaha kita, ya. Apapun usaha kita. Mau jualan buah, kayak saya berjualan buah ya, jualan sayur. Itu ya mulainya harus saya lakukan jualan sayur. Saya udah tinggalkan embel-embel saya dosen, saya ini. Udah nggak perlu itu, ya. Saya tetap jaga fokus saya, bagaimana saya memulai jualan itu. Loh kalau saya ketemu kalian ya pasti malu lah saya. Masa bapak guru saya jualan sayur gitu kan. Jualan buah, ya. Enak nih, ada dosen saya jualan sayur, saya pengen minta aja. Bisa minta sama saya. Nggak usah beli, ya. Nah, seperti itu ya. Jadi mulai aja. Nah, ini tanpa langkah pertama tidak ada langkah berikutnya. Perlu pelampung jika ibarat sudah terdampar di lautan itu belakangan, ya. Kalau Anda kecebur di laut, sudah nggak ada pegangan, sudah nggak ada apa-apa, Anda, aduh ya Allah, teman, mama, abah, ini udah jalan nih, gitu. Mau jalan, sudah deh pokoknya bantuin saya atau apa, doain saya. Nah udah seperti itu. Pelampung ini penting. Penyelamat yang akan menyelamatkan kita. Penting kita melakukan itu. Oke, kita lanjut. Nah ini, kata-katanya keren ya. Sebatang kayu yang terbuang sia-sia pun dapat membuat kita mengambang di lautan. Kalau udah laut gitu, terendam, udah mau ngos-ngosan gitu, baru kayu sedikit aja yang kita temukan tuh, ya Allah, kayaknya sudah bisa membuat kita selamat. Sama dengan usaha ini ya. Jadi saudara dapat doa dari orang tua, itu modal sudah modal. Anda bisa tahajud tiap malam, Anda bisa baca duha, sholat duha, baca yasin, baca waqiah. Itu sudah menggunakan otak spiritual saudara. Itu sudah sebagai penolong, sebagai upaya kita di awal-awal usaha. Ini nih ya, usaha. Yang langkah pertama lagi. Nah ini, lanjutan tadi ya. Setiap orang perlu mencari kayunya sendiri. Nah ini, kalau dia pengen selamat ya carilah apa itu modalnya, apanya. Nanti kita bicara modal, bicara ya kekuatan spiritual dan sebagainya. Sayangnya beberapa orang pemula gagal menemukan kayunya sehingga tenggelam. Maksud saya dengan kayu ini adalah keunggulan pribadi kita ya. Usaha yang pengen kita lakukan itu apa, kemampuan kita di bidang apa, kelebihan kita di bidang apa, udah temuin. Saya pengen jualan sate, pengen jadi dagang sate. Udah, lakukan. Ya. Ini yang saya simpulkan ini ketika hanya dia bercerita terus, dia belum mulai-mulai. Ya. Banyak omong, nggak ada actionnya. Ya. Banyak teori, banyak bicaranya, nggak ada hal yang dimulai, yang dilakukan. Dia bisa gagal, sehingga dia bisa tenggelam. Tapi bagi orang yang mau melatih dirinya dan ingin selamat, dia bisa mendapatkan kayu. Apapun, dimanapun pasti dapat ya. Sebagai langkah awal, seseorang harus menemukan lebih dulu kayu seperti apa yang dapat membantunya segera mengapung. Ya, coba aja tuh yang nggak bisa berenang, cebur aja di kolam itu. Kalau nggak perlu pelampung, dia nangis-nangis itu. Ya. Tapi kalau dia dapat sudah pelampung, dia enjoy, dia bisa ngapung, berenang, ikuti irama-irama. Dia bisa dagang, bisa apa, bisa nemukan ini. Dia sudah bercerita bahwa pengalaman dia seperti ini. Oke, kita lanjut dulu. Ketiga. Nah ini. Mungkin tidak ada bedanya saat saudara mengejar kekasih saudara. Saya ilustrasikan sama dengan, tidak beda itu berarti sama ya, tidak beda. Ya, modalnya apa? Berani malu, ya enggak? Berani malu kan dia kan? Datangin kita terus setiap malam minggu datangin. Di sore-sore nelpon. Gak malu-malu nih anak nih, telepon-telepon terus. Datang-datang terus. Ya, itu ya. Sama dengan mengejar kekasih. Iya, nah alhamdulillah ada yang jawab.
Berarti teori saya sama ya. Teori ada teruji. Ini nih Pembudi, Muhammad Yusuf. Aduh, ini Sup, modalnya Sup. Hampir sama dengan kita pengen usaha. Pandi. Ya, Muhammad Padli. Ya, Padli. Gak komen Iya, nih Pak. ini. Nah, iya gitu dong. Iya, kok ya. Iya. Ini trik dari saya nih, Padli. Ya. Ngejar itu Siap, Pak. lakukan. Modalnya berani malu. Ya, jadi usaha sama dengan mengejar dia sama tuh. Berani malu dulu, ya. Nah, jangan jomblo Pak. terus, Padli. Aduh. Berat-berat. Maaf ya. Saya canda ya. Oke, berani malu dulu. Nah, selanjutnya berani ditolak. Aduh, mudahan nggak ditolak. Tapi kalau nggak dimulai, saya dikira nggak serius-serius. Kalau gitu saya datangin. Udah nggak datangin terus. Sekarang saya pengen sukses. Berarti saya siap ditolak. Nah, gitu ya. Sudah siap ditolak, udah lakukan terus. Nah, kita harus punya strategi. Ini yang bahasa saya tadi adalah manajerial. Harus punya cara-cara sebelum gagal terlalu banyak atau sebelum memulai dan sebelum gagal. Nah, ini Pembudi nih, semangat nih. Ya. Ya, semangat ya Pembudi ya. Nah, gitu. Iya, Pak. Iya. Punya strategi. Nah, strategi kita kan macam-macam tuh. Ada yang harus dari kesukaan dia apa. Lihat tuh kesukaannya. Oh, dia suka jilbab merah. Kasih tuh jilbab merah Pembudi. Ya. Dia suka lelaki yang dia suka apa? Strategi ini diatur nih ya. Untuk belajar lebih dalam nanti nggak usah di kuliah sini nih. Karena ini direkam ya. Punya strategi. Yang ketiga, yang keempat sabar ya. Sabar ya. Berjuang terus sabar, berjuang terus sabar. Ya. Lakukan terus strategi, jangan dilupakan, lakukan terus ya. Sabar. Mempelajari, jangan lupa mengasihi, mencintai asalkan tidak melanggar hukum. Ya kan kalau udah dapat nih, pelajari kebiasaan dia apa, kesukaan dia apa. Nah, terus kita pelajari, mengasihi, mencintai asalkan tidak melanggar. Kita harus usaha itu harus kita cintai, harus kita sayangi, ya. Kita kasihi usaha kita. Harus kita jiwain, ya. Kalau mau jual yang kecil, saya jualan yang kecil-kecil, Pak. Bros, saya berjualan ikat rambut. Itu kecil-kecil, Pak. Kayaknya uangnya tuh cuma ribuan. Nah, nggak boleh gitu. Kita harus sabar dan harus pelajari nih. Kira-kira kalau jual satu, dikali jual 1000, dikali jual 1.000.000 biji, jadi gimana tuh? Nah, gitu ya. Kemudian mengasihi, usaha itu disayangin gitu ya. Jadi yang laki-laki tadi udah dapat ini trik dari saya nih. Yang sudah langkah ketiga, ini udah langkah-langkah yang sudah langkah sulit. Langkah-langkah yang memiliki kemiripan dengan langkah-langkah trik kita dalam berjuang. Ya. Usaha yang bagus. Nah, ini sebentar. Udah. Nah, ini harus ada kata-kata ini. Saya apapun saya bisa jika saya mau. Ya. Nah. Apapun saya bisa jika saya mau. Harus kata-katanya itu tuh. Coba aja. Sudah sejam ya, satu slide baru. Nah, jadi saya bisa kalau saya mau, ya saya bisa. Ini Miles Hilton Barber, umur 25 tahun bisa. Nah, udah ini yang sudah pengembangan dari bahan-bahan awal. Ya. Nanti akan saya sharekan materinya di Google. Nah, saya tambahkan materi satu lagi ya. Ini udah 1 jam ya. 1 jam ya. Sebentar di sini. Di materi ini
saya pengennya tadi kita awalin ya, mau mengawalinya dengan mental, dengan keinginan kuat, dengan inovasi, dengan kreativitas, ditambah dengan kekuatan otak spiritual, ditambah dengan trik-trik awal 2, 1, 2. Yang trik 1 itu bertanya-bertanya, mempelajari-pelajari. Trik kedua tadi ya, mencari kayunya, mencari modal, mencari apa, mencari semua. Manajerial dipelajari semua. Trik ketiga tuh hampir sama dengan kita mendekati si dia. Atau dia mendekati kita. Atau yang mendekati itulah yang namanya pejuang ya. Nah, sekarang kita lihat alasan-alasan seorang tertarik untuk berusaha. Alasannya itu nih, mencari alasan keuangan, untuk mencari nafkah, untuk kaya, untuk pendapatan tambahan. Nah, di list aja nih, dicoret. Mau cari apa? Keuangan, pengen kaya, iya. Alasannya tuh. Nggak ada di sini menambah malas, itu nggak ada. Alasan sosial untuk memperoleh gengsi, status untuk dapat dikenal, dihormati. Alasan dan bertemu banyak orang. Alasan pelayanan, memberikan pekerjaan pada masyarakat. Pengen saya mengerjakan kawan-kawan, mengerjakan orang-orang yang nggak ada punya kerjaan. Bisa jadi alasan itu, ya. Dan alasan-alasan yang lainnya. Untuk menjadi mandiri, lebih produktif, dan untuk menggunakan kemampuan pribadi. Saya ini punya potensi, ngapain saya diam? Ini saya pengen ya ngajak teman. Sekarang saya pengen mengembangkan potensi diri saya. Saya ini orangnya nggak bisa diam. Saya banyak ide, banyak teman, banyak saya lebih produktif kalau berusaha gitu, dan seterusnya. Itu kan alasan-alasan yang bisa dilakukan. Nah, ini saya munculkan ini kalau dari malas itu ya perilaku kita kadang-kadang kita nggak akan bakal memulai usaha. Nah, sampai di sini aja nanti ya. Bagaimana harus bisa? Jika tidak bisa, maka ada kata-kata tertutup katup solusi. Kan kalau ditanya Andi Ananda Firdaus, bisa nggak? Kalau Ananda jawab nggak bisa Pak, nggak bisa itu sudah akan menutup solusi. Ya itu tuh. Nih kayak motivator gitu nih Firdaus ya kan. Anda bisa? Ya, Bisa. Pak. Nah itu jawabannya jadi Bisa. bisa. Nah gitu ya. Apakah Anda bisa? Kalau udah jawaban tidak bisa, sekali lagi kita udah akan tertutup solusi kita ya. Jadi kita sebaiknya jawabnya bisa ya, karena bisa itu adalah solusi di mana mengalir mencari jalan keluar, bagaimana harus bisa. Jadi kan seperti itu. Anda bisa mendekati dia? Iya bisa. Pasti ada caranya tuh, jalannya. Gini-gini, begini, begitu, ya kan? Ya Pak Budi, udah pikirin ya caranya? Sudah, Pak. Nah, sudah, alhamdulillah. Nanti kita lakukan ya Budi ya. Nah, gampang Siap, itu. Pak. Jangan jomblo selamanya. Kapan undangannya, Pak? Pak, Nah, Bud. udah undangan ya? Maaf, Bud. Nanti menyusul. Alhamdulillah. Oke. Dan seterusnya. Ini bentuk-bentuk aja ya. Yang terpenting itu kita pengen jadi pemenang ya. Jadi usahakan kalau awal-awal kita pengen usaha, ya tadi mulai aja dulu. Tapi memang penting ada aspek-aspek manajerial, aspek mental di awalnya tuh lebih awal. Nah, kemudian manajerial dibantu dengan manajerial ya. Manajerial itu termasuk di dalamnya hitungan-hitungan keuntungan, kerugian, resiko gagal dan sebagainya udah harus dicatat semua ya. Harus masuk dalam daftar manajerial yang pembukuan ya. Ada hubungannya dengan tugas-tugas, fungsi-fungsi para pelaku itu harus dirangkaikan. Oke, saudara sekalian, masih banyak slide-nya, tapi saudara kita dibatasi dengan waktu. Jadwal kita 14.30, masih ada waktu untuk tanya jawab. Nah, jadi nanti saudara bisa lebih yakin tuh bahwa dengan usaha itu sebenarnya kita bisa. Usaha ini bisa ya.
Tapi memang kita pikirkan kemampuan kita, kesukaan fokus kita ke ya potensi kita lah, bahasa saya itu potensi kita. Kalau bisa nyukur ngapain harus bisa jahit dulu? Udah yang bisa nyukur aja buka barbershop gitu kan. Udah buka tukang cukur itu ya. Yang bisa mancing ya mancing aja. Bikin pemancingan gitu kan. Ngapain harus jadi peragawan yang nggak mungkin, kita nggak ada modal ke situ, nggak ada bakat, nggak ada potensi. Sesuai potensi aja, kita nih sukanya apa gitu. Kecuali memang ada lonjakan-lonjakan yang agak yang tinggi-tinggi itu kita mau terjang, itu bisa jadi ya. Nah, bisa jadi ada percepatan, ada perubahan, ada segala macam itu tuh. Semua yang tidak mungkin bisa jadi mungkin kalau dalam wirausaha ya. Oke, ada yang pengen bertanya? Saya, Pak. Oke, silahkan. Sebutkan nama dan siapa ini? Nama saya Ananda Firdaus, Pak. Oh, Ananda Firdaus. Silahkan. Saya ingin bertanya bagaimana kita tahu kita harus ganti usaha, Pak. Sedangkan kalau kita konsisten dengan usaha kita yang sebelumnya, bukankah itu juga bagus gitu, misalnya konsisten dengan usaha meskipun usaha kita tuh lagi down. Nah, terus tapi bagaimana kalau kita tahu kita tuh harus ganti usaha, Pak? Nggak usah di situ, kita harus usaha yang lain, itu gimana, Pak? Oke, terima kasih ya, Firdaus. Jadi kalau usaha yang kita jalani mungkin sedang down atau ya bahasanya sedang pause sedikit, itu istirahat atau ya sebelum jadi bangkrut gitu ya, atau apakah kita perlu mengembangkan usaha lain. Nah, saudara sekalian, jadi dalam usaha itu kita yang menentukan, grafiknya itu kita menentukan, kita yang memilih. Ya, kita pengen grafiknya datar atau nanti melonjak ke atas, tapi hati-hati grafiknya bisa turun juga. Ya, itu jadi pertanyaan Firdaus. Jadi bisa jadi nanti grafiknya down gitu, Dus. Ya. Nah, untuk mengantisipasi itu, maka perlu di perjalanan-perjalanan usaha, setelah ini awal nih, kita awalin ya. Kita mulai. Nanti selang sebulan, 2 bulan, setahun, tahun lebih, hampir 2 tahun, itu biasanya kita menemukan banyak hal-hal atau risiko-risiko yang dalam usaha itu muncul. Nah, maka itu perlu kita ada inovasi, ada kreativitas, nah ada survive ya. Bahasanya tuh bertahan itu. Nah. Jadi bagaimana kita supaya bertahan dulu. Ini sebelum down atau down kecil, sebelum down besar, sebelum bangkrut, usahakan kita bertahan dulu. Jadi kalau untungnya 1.000, untungnya 1 juta, biasanya kita dapat 1 juta, ini hanya dapat 100.000, usahakan kalau dia 100.000 itu masuk masih dalam hitungan kita, usahakan dulu bertahan dulu, tahan dulu ya. Nah, kalau kita memang harus melakukan usaha lainnya, ya, melakukan usaha lainnya, peralihan, pengen mengembangkan, itu boleh-boleh saja. Tapi sekali lagi, belajarlah dari pengalaman awal bahwa bisa jadi Anda memacu yang baru itu bisa menjadi sesuatu yang lebih berpeluang, bisa lebih maju, atau bisa jadi ikut-ikutan down juga nih. Ketika usaha pertama ini down, kalau nggak diperhatikan aspek-aspek penting lainnya, diantaranya itu manajerial. Hitung-hitungan itu loh. Bahasa saya itu hitung-hitungan. Modal berapa, penjualan berapa, aspek-aspek lain. Kan nanti ada bicara kita tentang produk, keunggulan produk, daya tarik, daya minat, daya beli, dan seterusnya. Dalam pemasaran tuh ada di selling itu. Ada hal-hal penting yang harus diperhatikan. Produk kita ini unggulnya apa gitu. Oh, di sebelah jualan pisang goreng, nah kita unggulnya apa? Pisang gorengnya kita kasih seres, kita kasih gula. Jadilah pisang keju. Pisang seres. Sebelah lagi jual pisangnya pakai apa? Ini pakai es krim. Pisang es krim gitu ya. Pisang apa? Pisang pisang yang ditaruh di apa tuh? Keripik gitu apa?
Nah, jadi kayak itu yang masuk di mall tuh. Padahal pisang juga tuh dia. Nah, ini perlu inovasi-inovasi, kreativitas sehingga kita melakukan lonjakan yang baru-baru itu memiliki nilai jual yang lebih sehingga kita yakini itu akan bisa mengangkat usaha kita ini. Bisa jadi gitu, ya. Nah, jadi perlu ada kajian, ya bahasa kajian ini tinggi ya. Artinya ada perlu manajerial lah, hitung-hitungan dulu, kayak tadi pelajari dulu, tanya-tanya, baru nanti sudah jangan lama-lama. Kalau saya biasanya, dulu saya pernah bikin usaha perumahan ya. Saya sudah survei, sudah ini, itu udah nggak lama. Jadi saya udah timing kan sesuai dengan waktu yang sudah disepakati, 1 bulan pokoknya. Itu udah langsung action. Nggak boleh bermolor-molor, tapi tanpa ada hitungan, tanpa segala macam, udah. Kalau nggak dimulai. Jadi kita mulai aja, mulai. Bismillah. Undang semua Ustadz, Habib-Habib, bacakan doa. Gitu ya. Jadi kita bisa memulai usaha. Jangan lupa kalau tadi usahanya lagi down, perhatikanlah bahwa ya ini ke depan perlu ada penanganan lagi dan sebagainya. Usahakan bertahan, kalau bisa bertahan, kalau nggak bisa ya kita pengen ini usaha ada pergantian atau ada perubahan dan sebagainya segala macam. Dan harus tadi dengan mental yang kuat, akui bahwa saya lagi gagal atau lagi down. Saya lo punya usaha yang gagalnya nggak sedikit, banyak, meninggalkan hutang, meninggalkan macam-macam. Ya, tapi saya punya hitung-hitungan kalau melakukan ini jadi ini. Terus ya. Dan harus berani menghadapi itu, ya. Menghadapi itu. Nah, biasanya kalau mengawali, kalau takut tadi ya wirausaha itu kan dia berani menerima resiko. Jadi kalau nggak berani resiko besar, usahakan di awal-awal usahanya kecil-kecil dulu. Ya. Kalau pengennya usaha jual ponton, jual ini, waduh, jual perumahan itu kan lumayan tuh. Tapi ya mampu nggak? Kayaknya saya jangan-jangan ini nih, belum berani, belum sanggup. Saya yang modal-modal 10 juta dulu dah. Saya yang modalnya 5 juta atau modal-modal di bawah itu. Nah, lakukan seperti itu, ya. Nanti kita belajar menghitung, ya. Modal berapa, penjualan berapa. Nah, itu kan antara modal dan penjualan selisihnya itu udah keuntungan. Tapi dari keuntungan ada nilai nilai aset. Kita nggak bertahan, pokoknya jualan pisang goreng itu kan wajannya itu, rinjingnya itu kan ada merosot aset kita. Itu harus dipikirkan. Ini 2 tahun nih rinjingnya wajannya nggak tahan lagi, ini harus diganti. Maka ada dana aset segala macam. Nah, itu penting kita ketahui ya. Cara-cara menghitung seperti itu supaya ketika mulai nggak gagal atau di perjalanan kita menghitung-hitung lagi, ini kira-kira perlu berapa dan segala macam ya. Oke, satu lagi pertanyaan. Kita tutup setelah ini. Ini Pak, ya, silakan. saya nggak tahu Pak ya ini pertanyaan atau apa. Jadi kan saya pernah dengar tuh kalau misalnya kita mau berwirausaha atau membuka usaha tuh, kita juga harus melihat nih di sekitar kita nih sedang tren apa sih. Karena kalau misalnya kita nggak ngikutin juga, usaha kita bakal ketinggalan dan nggak bisa berkembang. Nah, tapi di samping itu kan apa yang sedang tren itu belum tentu kita kuasai bidangnya gitu nah Pak. Maksudnya Iya. kayaknya Kita nggak mampu. ini si ada tren ini, tapi itu bukan bidang kita nggak paham soal hal itu, tapi kita paham soal yang lain yang hanya itu nggak ngetren gitu nah Pak. Kan itu untuk mengembangkan itu susah tuh. Walaupun kita dituntut untuk kreatif pun, misalnya kita dituntut untuk kreatif ya, kalau kita misalnya menggunakan yang tren itu kita bisa juga berkreatif dari situ. Cuman kan masalahnya itu di diri orangnya nggak ahli di bidang itu, dia nggak paham di bidang itu. Nah, sedangkan dalam berwirausaha itu selain kita bisa menguasai bidang itu, misalnya mau jualan ini, kita harus kuasai betul kan Pak bidang itu kan yang kita jualkan itu supaya di bagian promosi pun kita lancar gitu kan. Nah, sedangkan itu berbeda gitu Pak. Jadi itu gimana ya? Apakah dalam
usaha itu ada apa namanya, hal yang perlu diperhatikan kan ini kan yang saya dengar tuh hal yang perlu diperhatikan kan salah satu itu ya harus mengetahui trennya dulu terlebih dahulu. Padahal kita sendiri juga belum tentu kuasa yang harus dijual sesuai dengan tren itu gitu loh. Gimana ya? Oke ya, ngerti. Saya bisa tangkap ya pertanyaan saudari Novita Nuriski, dan untuk yang lain semuanya. Satu pertanyaan ini pertanyaan terakhir dan kita akan tutup. Terima kasih pada saudara yang bertanya semuanya. Memang faktor tren itu ada hubungannya dengan produksi dan ada hubungannya dengan pemasaran atau marketing ya, marketing, dan juga ada hubungannya dengan perencanaan. Nah, saudara sekalian, boleh jadi memang kita memulai usaha itu atau berusaha atau memulai usaha dari pemikiran tren-tren yang ada. Namun kalau dalam kajian saya, kalau tren itu tidak diikuti dengan kelanjutan bidangnya itu bisa jadi akan terpuruk. Nah, memang yang biasanya seorang wirausaha itu, dia malah yang melakukan tren itu, ya, atau dia yang makan branding bahasanya itu ya. Dia yang akan mengembangkan itu sehingga dia menjadi tren. Memang agak berat itu, ya. Contoh, pisang keju itu awalnya enggak tren, ya kan? Atau ya pisang goreng umumnya lah yang ada, ya kan? Nah, kemudian muncullah si pengusaha pisang melabeli atau membranding dengan nama pisang keju. Pisang keju ini ya sama pisang goreng, cuma dikasih keju, dikasih tempat yang bagus, dikasih kemasannya yang bagus sedikit, ya harga udah dibedain, udah jadi brandingnya jadi pisang keju. Nah, kelamaan dari beberapa outlet, dari beberapa tempat, dia udah bisa menjadikan hal itu menjadi trending, ya, trendy, atau menjadi apa tadi, Novita, yang ini yang sudah sedang berkembang pesat-pesatnya jadi ini. Nah, itulah hal yang sebenarnya banyak juga pengusaha mengatakan kalau kita masih terbawa dengan suasana ikut-mengikut itu, kadang-kadang kita bisa jadi kita tidak mempunyai market yang tidak kemampuan manajerial yang jelas, bisa jadi itu malah bisa menjadikan kegagalan. Kalau saya juga berpendapat seperti itu, maksud saya ini ya, bukan tidak boleh, maksudnya tidak selalu menyukai yang trending itu kalau untuk menjadi wirausaha. Malah saya suka yang ada dari bakat, dari potensi kita, itu yang harusnya kita lakukan. Manajerialnya dan sebagainya macam kita mulai aja. Nah, memang ya, kadang-kadang kan kita terbawa isu-isu yang oh ini lagi rame jualan jilbabnya ini. Nah, kita terbawa gitu ya, lagi tren-tren gitu ya, Novita ya, pengen, waduh padahal saya ini nggak tahu nih jualan jilbab itu dari mana, barangnya di mana, kemudian jualnya kemana. Saya tuh taunya pisang goreng aja, nih di rumah ini kan digoreng, dijual, udah gampang tuh, atau jualan donat ini digoreng dikasih seres, nanti anak-anak SD depan rumah nih bisa beli, kayak gitu aja. Kalau saya jualan jilbab anak-anak SD ini nggak mungkin ya kan, padahal ini lagi trending jualan jilbab pokoknya, atau jilbab merek apa tuh, atau nih sekarang nih beberapa hari yang ini nih jualan bunga ya, saya ikutin tuh, kan saya jualan sayur, jualan buah, muncul di sekitar saya jualan bunga itu. Bunga apa namanya itu? Bunga yang warna-warni itu kan. Nah, itu bunga-bunga itu namanya saya nggak paham. Itu lagi trending juga, Novita. Nah, saya kan bertanya, apakah saya harus melakukan itu, pembibitan bunga-bunga itu? Nah, tapi saya nggak. Saya lakukan aja jualan sayur, bertahan, saya fokus ke sayur tertentu, saya kembangkan, saya pengen cari pembeli-pembeli yang banyak, saya hitung kalkulasinya. Sekarang malah saya berkalkulasi. Jika sekian pembeli sayur, saya akan bisa begini-begini. Nah, saya akan menanam ini begini, dengan pasar sekian. Malah saya seperti itu, pengen melakukan pengembangan usaha. Nah, tapi bukan tidak boleh ya, tapi
menurut pandangan saya itu resikonya agak besar, akhirnya bisa menimbulkan kegagalan yang ngeri juga itu kegagalannya ya. Karena kita nggak dari potensi kita itu tuh. Bisa jadi memang resiko gagalnya tuh karena nggak kita kuasai. Jadi memang kalau saya mengusulkan mulailah dari yang kesukaan kita ya. Kan ini kalau saya tanya nanti di ini kan satu-satu udah akan bercerita nih. Saya ini Pak, saya jual ini. Nanti kan bikin bisnis plan ya, perencanaan bisnis bidang usahanya apa gitu ya. Nah itu ketahuan tuh bidang minat kita apa. Tapi ada juga dari sekian tugas itu saudara sebenarnya nggak punya jiwa wirausaha, jadi pengen-pengen aja gitu. Kan dari sekian nih 29 nih sekarang yang ikut tuh nggak pengen semua jadi wirausaha. Ada yang pengennya cuma jadi PNS. Ada yang pengennya cuma jadi ibu rumah tangga. Ada yang jadi bapak rumah tangga. Ya kan? Bisa jadi seperti itu. Maka kita penting ya dari mata pelajaran ini, mata kuliah ini, ya jiwa-jiwa yang muda ini loh bergelora. Memiliki semangat yang tinggi. Nah, ini dipelopori oleh Novita, Murniati, segalanya. Dipelopori tuh, ayo kita jadi wirausaha. BBKI ini banyak nih peluangnya. Kita jual alat peraga, kita jual ini, jual yang berbasis dalam Nina siapa nih Nina? Kok baru masuk? Udah kita mau pengen keluar ya. Nah, kita melihat. Dia keluar sendiri, Pak. Oh gitu. Kita pengen mengembangkannya ya dengan potensi kita. Sekali lagi, bukan berarti tidak boleh. Seperti tadi jualan bunga nih lagi tren sekarang, jualan bunga boleh aja. Nah, cuma memang hati-hati karena tren ini bisa nggak lama. Kayak jualan batu akik itu loh. Jualan batu akik itu nggak lama, trennya hilang ya. Nah, jadi mallnya itu tutup sekarang. Mallnya itu kan sisa di Pasar Pagi itu udah dilabelin bahwa dia mallnya batu akik. Nah, sekarang sudah nggak terpakai itu kosong batu akiknya. Nah, itulah kalau kita mengikuti tren-tren yang kadang-kadang kita tidak kuasai atau brandingnya punya orang lain yang tidak dibantu dengan branding-branding yang bertahan. Ya, maka perlu dari potensi kita yang tadi yang sebenarnya apa? Sebenarnya ya masalah kreativitas itu hanya perlu waktu aja. Kreativitas itu kan bahasanya kita pengen menemukan sesuatu yang baru, apa ya, hal-hal yang unik, hal yang baru, hal-hal kira-kira yang bisa mendatangkan nilai produk, kita lakukan itu ya. Lebih baik yang itu kalau saya sih, lebih baik yang itu karena itu yang perlu memang dilakukan untuk memulai, untuk bertahan, untuk mengembangkan. Kan tuh ada grafiknya, mulai dulu, bertahan, langsung kalau langsung naik ke pengembangan. Pengembangan, terus bertahan di pengembangan. Pengembangan bisa bertambah ya. Kayak jualan tadi pisang keju, dia punya satu tempat, dia kembangkan jadi beberapa outlet. Ya. Bisa jadi itu seperti itu. Maka dia yang brandingkan, dia yang punya catatan. Contoh tuh warung makan Lamongan. Dia Lamongan 1, Lamongan 2, Lamongan 3. Terus dia kembangkan. Pecel family 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau satu pecel family memiliki keuntungan 10 juta, dikali dengan 10 outlet, 10 tempat, dia sehari memiliki keuntungan 100 juta. Nah, kita ini bicara tempat, bicara aset dan segalanya. Ya. Nah, maka pola pikir kita juga pelan-pelan akan berubah. Yang terpenting itu adalah melakukan ya, melakukan. Setelah melakukan, nah Murniati, jadi kita bisa jadi, atau ini Novita yang nanya tadi, bisa jadi kita akan melakukan yang namanya belajar. Ini Bob Sadino ngatain gitu, lakukan dulu, baru belajar di dalamnya. Ya. Learning terus gitu. Kalau kita nggak mau mulai dan tidak masuk di dalamnya, kita nggak tahu tuh belajarnya gimana. Coba nih yang nggak punya minat aja, lakukan aja gitu, lakukan. Nanti belajarnya ada di dalam itu belajarnya.
Ya, tapi ada risiko tadi, makanya siap menghadapi risiko, ya. Nanti kita ulang-ulang pertanyaan itu, kita akan jawab dengan materi yang lainnya, dan nanti ada agak praktek gitu, ya. Ya, prakteknya itu kan, kalau saya kasih 1.000, bisa nggak? Bisa nggak Anda mendapatkan keuntungan 1.000 lagi, gitu ya. Contoh. Oke, kita bertemu pada waktu yang akan datang. Terima kasih semuanya, terima kasih yang bertanya, terima kasih yang menyimak, terima kasih yang lagi kecapean, lagi uyuh-uyuh, lagi ngantuk, atau yang lagi jaga rumah, dan seterusnya ini. Saya sapa satu-satu enggak ya? Pokoknya saya lihat semua di sini, dan layar ini terekam, nanti rekamannya bisa diambil atau bisa di-download di Google Classroom. Insya Allah, mudah-mudahan ini lancar jaringan kita semuanya. Kemudian saudara sehat walafiat, semuanya banyak rezeki, orang tuanya juga banyak rezekinya. Jadi Anda kalau beli paket itu gampang, ya kan? Oke, amin ya rabbal alamin. Semuanya sehat, mudah-mudahan sehat. Kita ketemu pada Rabu yang akan datang insya Allah, dan kita tutup dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk semuanya, dan yang tidak hadir diingatkan untuk hadir pada Rabu yang akan datang. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi